akan menjelaskan soal nomor 1. Jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 keV, berapa panjang gelombang foton datang? Mari kita akan menjelaskan. Energi maksimum elektron terjadi bila sudut hamburannya yaitu 180 derajat pada θ-nya sama dengan 180 derajat. Rumus F.E. Compton yaitu lambda aksen kurang lambda sama dengan H per MEC ya, dikali dengan 1 kurang cos θ. Untuk θ-nya sendiri yaitu 180 derajat. Jadi delta lambda maksimal sama dengan 2 dikali H per MEC. Panjang gelombang Compton elektron yaitu H per MEC sama dengan 2 dikali 43 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi delta lambda maksimalnya sama dengan 4,86 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi mari kita hubungkan energi foton datang dengan hamburan. Jadi 1 per E aksen dikurang 1 per E sama dengan delta lambda maksimal per Hc, dan energi maksimal elektron atau K maksimalnya itu sama dengan E kurang E aksen. Jadi penyelesaiannya adalah 1 per E kurang K maksimal dikurang 1 per E sama dengan delta lambda maksimal per Hc. Mari kita ubah Hc-nya menjadi 1,24 kali 10 pangkat min 6 elektron volt meter. Jadi mari kita substitusikan yaitu 45.000 kurang per E kali E kurang 45.000 sama dengan 4,86 kali 10 pangkat min 12 per 1,24 kali 10 pangkat min 6 menjadi 1,39 kali 10 pangkat min 6. Jadi E kali E kurang 45.000 sama dengan 45.000 dibagi 3,92 kali 10 pangkat min 6, yaitu menjadi 1,15 kali 10 pangkat 10. Jadi E kuadrat sama dengan 45.000 dikurang 1,15 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 0. Jadi E sama dengan 45.000 ditambah akar 45.000 dikuadratkan ditambah 4 dikali 1,15 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 2, yaitu menjadi E nya yaitu 122.000 elektron volt. Kita ubah menjadi kilo elektron volt yaitu menjadi 122 kilo elektron volt. Jadi E sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 1 kali 22 kali 10 pangkat min 5, yaitu menjadi 1,02 kali 10 pangkat min 11. Kita ubah menjadi nanometer yaitu menjadi 0,0102 nanometer. Jadi panjang gelombang foton datang yaitu 0,0102 nanometer. Mari kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu sebuah foton dengan 700 kilo elektron volt dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah yang pertama energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Yang kedua, energi kinetik elektron hambur. Yang ketiga, sudut elektron hambur. Mari kita bahas. Nah, yang telah diketahui yaitu energi foton yaitu 700 kilo elektron volt dan sudutnya 30 derajat. MEC kuadratnya yaitu 511 kilo elektron volt. Kita menggunakan rumus F.E. Compton yaitu 1 per E aksen kurang 1 per E sama dengan 1 kurang cos θ per 511 kilo elektron volt. Jadi 1 per E sama dengan 1 per 700 ditambah dengan 1 kurang cos 30 derajat per 511. Jadi cos 30 derajat sama dengan 0,66 menjadi 1 kurang cos 30 derajat yaitu 0,134. Jadi 1 per E aksen sama dengan 1 per 700 ditambah 0,134 per 511, yaitu menjadi 0,001429
ditambah 0,000262, yaitu menjadi 0,001691. Jadi E aksen sama dengan 1/0,001691, yaitu menjadi 591,4 kilo elektron volt. Nah, mari kita bahas pada energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. E aksen sama dengan 591 kilo elektron volt. Jadi lambda aksen sama dengan Hc per E aksen sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan atau per 591 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 kali 10 pangkat min 12 meter. Dan pada bagian yang kedua yaitu energi kinetik elektron hasil hamburan, yaitu K sama dengan E kurang E aksen menjadi 700 kurang 591, yaitu sama dengan 109 kilo elektron volt. Jadi energi kinetik elektron yang dihambur yaitu 109 kilo elektron volt. Nah, yang ketiga yaitu sudut elektron hambur. Kita menggunakan hukum momentum, yaitu tan pi sama dengan E aksen sin theta per E kurang E aksen cos theta, yaitu tan pi sama dengan 591 sin 30 derajat per 700 kurang 591 kali 0,866, yaitu menjadi 295,5 per 700 kurang 511,7, yaitu menjadi 295,5 per 188,3 sama dengan 1,57, yaitu pi-nya yaitu menjadi 57,6 derajat. Jadi mari kita bahas soal nomor 3, yaitu hitung panjang gelombang de Broglie dari A, sebuah elektron dengan energi kinetik 54 elektron volt, dan B, sebuah proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt, dan C, peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1100 meter per sekon. Jadi yang bagian A kita bahas itu elektron energi kinetik dengan energi kinetik 54 elektron volt. Jadi energi kinetiknya yaitu 54, telah diketahui energi kinetiknya itu yaitu 54 elektron volt, dan lambda sama dengan H per akar 2 mck. Jadi H sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat min 34, dan mc sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31, dan K sama dengan 54, itu diubah menjadi 1,602 kali 10 pangkat min 19, yaitu menjadi, kita masuk fungsikan pemusnahan, jadi lambda sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 per akar 2 kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan 8,65 kali 10 pangkat min 18, yaitu menjadi 167 kali 10 pangkat min 10 meter, yaitu menjadi 0,167 nanometer. Dan yang B, proton dengan energi kinetik 70 mega elektron volt. Untuk energi tertinggi kita menggunakan rumus relativistik, yaitu lambda sama dengan Hc per akar E kuadrat ditambah 2 mpc kuadrat, yaitu E sama dengan 70 mega elektron volt, mpc kuadratnya itu 934 mega elektron volt, dan pc nya sama dengan akar dari E kali E tambah 2 mpc kuadrat. Jadi kita masukkan substitusi yang rumusnya, jadi akar dari 70 dikali 70 tambah 1876 menjadi akar 136.000, yaitu menjadi 369 mega elektron volt. Nah, jadi lambdanya sama
0,36 kali 10 pangkat min 15 meter. Nah, pada bagian C yaitu peluru dengan 100 gram dengan bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon. Jadi lambda sama dengan H per mv, yaitu kita substitusikan rumusnya menjadi 6,626 kali 10 pangkat min 34 per 0,1 kali 1200, yaitu sama dengan 5,52 kali 10 pangkat min 36 meter. Baik, kita lanjut pada nomor 4, yaitu verifikasi bahwa fungsi eigen dari pi fungsi x sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat min IKX. Nah, kita akan menggunakan persamaan Schrödinger bergantung waktu, yaitu menjadi min H kuadrat per 2M dx d kuadrat pi per dx kuadrat ditambah Vx pi sama dengan EP, yaitu partikel bebas Vx sama dengan 0. Nah, min H kuadrat per 2M d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan EP. Turunan kedua dari Px sama dengan, yaitu Px sama dengan AE I pangkat IKX ditambah BE pangkat IKX. Nah, turunan pertamanya yaitu dpi per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat A E pangkat kx pangkat min kx dikurang k kuadrat BE pangkat min IKX sama dengan k min k kuadrat per px, yaitu menjadi min H kuadrat per 2M dikali dengan min K kuadrat pi sama dengan EP. Jadi H kuadrat K kuadrat per 2M pi sama dengan EP. Jadi E sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M, yaitu terpenuhi jika E sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M. Lanjut pada nomor 5, dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dengan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas pi fungsi xt sama dengan AE pangkat I kali kx per WT. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat ditulis dalam bentuk min H kuadrat per 2M d kuadrat pi per dx kuadrat ditambah Vp sama dengan EP. Nah, mari kita buktikan. Jadi kita langsung saja masuk, yaitu menjadi dpi per d kuadrat pi sama dengan A cos kx k. Jadi d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan AK sin kx kali k. Jadi sama dengan A k kuadrat sin kx. Jadi jika digabungkan A sin kx yaitu menjadi pxt fungsi pxt. Jadi d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat pi dikali xt fungsi xt. Nah, d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat pi. Nah, k kuadrat itu k kuadrat pi didapat dari k sama dengan h kuadrat k kuadrat per 2m. Jadi 2mk sama dengan h kuadrat, jadi menjadi k kuadrat. Nah, d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan 2mk per h kuadrat pi. Dan d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan min 2m per h kali evp. Nah, min h per 2m kali d kuadrat pi per dx kuadrat sama dengan evp. Jadi min h kuadrat per 2m d pi per d kuadrat x kuadrat sama dengan e pi kurang v pi, menjadi
min H kuadrat per 2M kuadrat D kuadrat Pi per Dx kuadrat ditambah V Pi sama dengan Epi.